Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizda Laila Purnama dengan NPM 10121867 dari kelas A3 Manajemen Angkatan 21 oleh dosen pengampu Bapak Agus Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu poin yang pertama dari pengertian CSR, yang kedua ada konsep CSR, yang ketiga ada alasan dari CSR, yang keempat ada manfaat CSR, yang kelima ada lingkup CSR, dan yang terakhir ada bentuk implementasi dari CSR. Nah, di sini yang pertama ada pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility, mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Atau secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Nah, di sini yang kedua ada konsep CSR atau Corporate Social Responsibility. Konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan kompetitif antara lain. 1. Peningkatan akses modal. Kedua, peningkatan penjualan yang akhirnya meningkatkan keuntungan. 3. Penghematan biaya operasional perusahaan. 4. Peningkatan produktivitas dan kualitas. 5. Peningkatan citra brand yang positif. Dan yang keenam, pengambilan keputusan yang baik dan proses manajemen risiko. Di sini ada beberapa alasan CSR diterapkan di perusahaan, seperti pendapat dari Kerap pada tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang ke-1, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang ketiga, ada lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada, misalnya dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dan dikontrol dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Yang kelima, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di mata masyarakat karena terciptanya iklim sosial politik yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa manfaat CSR bagi perusahaan. Yang ke-1, membangun brand awareness. Yang kedua, sarana pemasaran yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan reputasi. Yang keempat, menjalin ikatan dan kepuasan karyawan. Namun ada juga manfaat CSR bagi masyarakat, yaitu lingkungan yang bersih dari limbah, terbukanya lapangan pekerjaan, terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, menjalin ikatan dan kepuasan karyawan. Di sini ada lingkup CSR, lingkup tanggung jawab sosial perusahaan menurut Kerap 1998. Yang ke-1, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangun rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan lain-lain. Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yaitu perusahaan dan karyawannya
merupakan bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut, bisa memperhatikan komitmen moral perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar, sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, keuntungan ekonomis. Karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan. Yang ketiga, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. 4. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Di sini ada implementasi dari CSR. Bentuk-bentuk implementasinya, yang pertama ada konsumen dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan Puma jualnya, serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Yang kedua, karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain berupa kegiatan donor darah dengan melibatkan seluruh karyawan memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Yang keempat, kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai petunjuk dan instansi terkait. Di sini ada 6 program menurut Kotler dan Lee pada tahun 2005, yaitu yang pertama cost promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu seperti misalnya bahaya narkotika. Yang kedua ada cost related marketing, bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu untuk periode waktu tertentu atau produk tertentu. Yang ketiga ada corporate social marketing. Di sini perusahaan membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang beradab. 4. Corporate philanthropy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai. Yang kelima, community volunteering. Dalam aktivitas ini, perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. Yang keenam, social responsible business practice. Ini adalah sebuah inisiatif di mana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan. Di sini ada studi kasus PT Kalbe Farma sebagai contohnya, ada dari kegiatan CSR. PT Kalbe Farma dengan CSR-nya yaitu memperdayakan bagi para petani jahe merah lokal di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Hasil panen jahe merah yang cukup baik ini tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi para petani lokal, tetapi juga menjadi keuntungan bagi perusahaan yaitu sebagai bahan baku utama produksi. Demikian PT Kalbe Farma turut memperhatikan pencapaian program CSR yaitu menciptakan nilai bersama antara aspek bisnis dan masyarakat, atau dengan kata lain PT Kalbe Farma menerapkan hal yang biasa disebut dengan creating shared value. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, namun juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu juga memperoleh reputasi yang baik di saat yang bersamaan sehingga bisa berdampak pada sustainability dan bisnis yang dijalankan.
Mungkin sekian yang saya paparkan dari penjelasan tanggung jawab sosial corporate social responsibility, bahwa hubungan yang baik itu bagi masyarakat juga menguntungkan, bukan hanya bagi perusahaan namun juga bagi masyarakat sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.